Rahimahullah di kajian online Ramadan Masjid Al-Hidayah Kantor Badan Siber dan Sandi Negara pada kajian pertama ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kajian online Ramadan Masjid Al-Hidayah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna ini kepada umat manusia. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga ajal menutup kita. Amin. Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya di sini juga sebagai host. Perkenalkan, saya adalah Desa Kakunia Putra, perwakilan dari DKM Al-Hidayah, Kantor Badan Siber dan Sandi Negara. Insya Allah akan jadi host serta moderator pada kajian sore hari ini. Sebelum memulai kajian ini, insya Allah kajian ini akan dilaksanakan menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi penyampaian materi oleh Ustadz Ami Nurbait, STBA, Hafizahullah Ta'ala, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Adapun sesi materi akan disampaikan selama 45 menit. Adapun sesi tanya jawab adalah 15 menit. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kajian perdana ini dengan judul amal ringan namun berat di timbangan yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Amin Nurbait, STBA, Hafizahullah Ta'ala, pada Ustadz Faliyatafadhal Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman limajdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan kita limpahan hidayah, limpahan rahmat, dan berbagai macam keutamaan yang tidak pernah bisa kita hitung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ada dua macam. Ada nikmat yang sifatnya terbatas dengan waktu dan tempat, yang diistilahkan oleh para ulama dengan nikmat muqayyadah, seperti nikmat berupa harta, nikmat pekerjaan, dan nikmat dunia yang lainnya, yang semua itu diberikan oleh Allah kepada hambanya, baik muslim maupun non-muslim, baik yang taat maupun yang tidak mau taat. Semua mendapatkan nikmat semacam ini. Namun nikmat ini sifatnya terbatas. Sehingga ketika sang hamba meninggal dunia, sudah otomatis dia tidak bisa menikmati kenikmatan yang sifatnya terbatas ini. Kemudian ada nikmat yang kedua, yaitu nikmat yang bisa dirasakan oleh seorang hamba ketika dia hidup di dunia, dan nanti akan ada balasan yang lebih besar ketika di akhirat. Nikmat yang kedua itu adalah nikmat yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan nikmat mutlaqah. Itulah nikmat iman dan amal saleh, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai syarat agar manusia tidak disebut sebagai orang yang rugi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya tanpa kecuali dalam kondisi rugi.
illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr, yang dia selalu berusaha untuk komitmen dengan kebenaran dan bersabar dalam melakukan itu semua. Dan salah satu di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada mereka afdhaliyatul a'mal, amal-amal yang memiliki nilai keistimewaan yang lebih. Karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang secara umum usianya lebih pendek dibandingkan umat-umat masa silam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan jarang orang bisa mendapatkan usia lebih dari itu. Kebanyakan orang meninggal dunia di usia antara itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aghlabiyah, dominan yang terjadi di kalangan umat beliau sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. 60-an 70-an. Jika dibandingkan dengan kondisi umat masa silam, yang mereka usianya ada yang sampai 1000 tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Beliau berdakwah kepada umatnya alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50 tahun. Itu usia dakwah bersama umatnya. 950 tahun. Bukan usia Nabi Nuh. Tentu saja usia Nabi Nuh lebih panjang daripada usia dakwahnya. Belum lagi umat-umat sebelumnya. Dan umat-umat setelahnya yang usianya dikasih oleh Allah panjang-panjang. Sehingga mereka punya kesempatan untuk nambah amal lebih banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun bisa jadi usianya lebih pendek, tapi mereka punya kelebihan. Allah lipat gandakan banyak amal saleh yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, agar tidak kalah saing dengan umat-umat sebelumnya. Di sini saya kumpulkan beberapa amal yang ringan untuk dikerjakan, namun bisa menghasilkan pahala yang besar. Saya gunakan share konten. Ada kurang lebih 13 ya amal yang sebenarnya ada banyak sekali amal yang pahalanya besar meskipun ringan untuk dikerjakan, dan apa yang saya sebutkan di sini hanya yang mampu untuk saya kumpulkan. Barangkali Bapak Ibu bisa menemukan amal yang lain atau menemukan amal yang lain yang disebutkan dalam hadis sahih dan bernilai pahala besar. Jika memang itu sahih, silakan untuk diamalkan. Baik. Terkait masalah amal ringan yang bernilai pahala besar, di tengah umat manusia di sana ada 3 golongan. Pertama, ada golongan yang mereka terlalu berlebih-lebihan dalam masalah ini. Sehingga sampai dia itu menetapkan banyak sekali amal ringan yang pahalanya besar, sekalipun berdasarkan hadis yang jelas palsu, atau hadis yang statusnya dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Dalam bahasa lain, itu dusta atas nama Rasulullah SAW. Dan kita nggak pakai yang seperti ini. Karena kalau pakai hadis yang dusta atas nama Nabi SAW, resikonya lebih besar dibandingkan janji yang disebutkan dalam hadis itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhiban fahuwa ahadul kadhibain." Barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis dariku, dan dia punya dugaan hadis itu lemah, hadis itu palsu, hadis itu dusta, sementara dia tetap nekat menyampaikannya, fahuwa ahadul kadhibain, maka dia termasuk salah satu pendusta. Dan bahkan orang yang membuatnya diancam berat oleh Rasulullah SAW. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka siapkan tempatnya di neraka. Waliyadzubillah. Sehingga kita nggak setuju dengan kelompok yang pertama seperti ini. Sebaliknya ada kelompok yang kedua, yang mereka ekstrim di sebelahnya, di mana mereka tidak mengakui keberadaan amal-amal yang bernilai besar dengan anggapan kok enak sekali. Cuman amalan ringan tapi kok pahalanya besar. Padahal Islam itu kan untuk bisa mendapatkan surga perlu perjuangan yang berat.
Akhirnya banyak di antara mereka yang menolak. Saya nggak mau, nggak terima yang ini, nggak menerima yang ini, dan seterusnya. Dan kita juga tidak sepakat dengan kelompok yang kedua ini. Karena kalau memang hadis itu sahih dari Nabi SAW, kenapa kita tolak? Ya, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah, dan Allah Ta'ala memiliki karunia yang luas. Sehingga kalaupun Allah memberikan pahala yang besar terhadap amal hamba yang sedikit, selama Nabi SAW yang mensabdakan itu dengan dalil yang sahih, kita terima dan kita yakini itu akan menghasilkan pahala yang besar. Baik. Ada salah satu kelompok yang dia tidak mau menerima syafaat Nabi SAW. Sehingga mereka menolak. Nggak benar Nabi SAW ngasih syafaat, nggak benar. Mereka menolak syafaat. Dan kita tidak menerima kelompok ini. Dan kita katakan bahwa keyakinan Anda tidak meyakini syafaat adalah keyakinan yang salah. Karena syafaat itu benar adanya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih. Baik. Nah, kita berada di kelompok yang tidak ekstrim kanan dan kiri tadi ya. Sehingga kita tidak berlebihan dalam menetapkan fadail a'mal, amal-amal yang punya fadilah, sampai yang palsu dimasukkan, yang jelas dusta dimasukkan. Kita tidak setuju dengan kelompok ini. Kita juga tidak berpihak dengan kelompok yang suka menolak dengan alasan kok kayaknya terlalu fantastis, berlebihan dalam menetapkan pahala. Padahal itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, kita mengambil jalan tengah. Selama hadis itu sahih dari Nabi SAW, dalil itu sahih berkaitan dengan pahala amal, kita terima. Dan kita berusaha untuk mengamalkannya dengan semangat. Baik. Sekarang kita akan baca yang pertama. Amal pertama yang bisa menghasilkan pahala besar adalah membaca Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan." Ada dua kalimat ringan di lisan. Artinya gampang diucapkan. Tsaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adalah lafaz subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Dalam riwayat yang lain, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sehingga Anda bisa membaca dengan urutan subhanallahil wa bihamdihi subhanallahil azim, atau urutan subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi. Karena dua-duanya berdasarkan riwayat yang sahih. Tayyib. Cukup ringan untuk diucapkan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Cukup ringan untuk diucapkan. Tapi berat di timbangan. Pada saat orang melakukan amal ini, dia menetapkan pujian dua hal untuk Allah Ta'ala. Yang pertama adalah mensucikan Allah. Ada dua pujian untuk Allah dalam kalimat Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pertama, mensucikan Allah dari setiap kekurangan, dari setiap aib, dari setiap cacat, baik yang ditetapkan oleh makhluk, baik yang diyakini oleh makhluk, maupun yang ditetapkan oleh yang lainnya. Ya, yang ditetapkan oleh manusia maupun yang lainnya. Seperti misalnya ada orang yang mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri. Maha suci Allah dari yang seperti ini. Atau seperti hinaan yang diberikan oleh orang Yahudi. Mereka menyebut yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Mereka juga menyebut innallaha faqir wa nahnu aghniya, Allah miskin dan kami yang kaya. Ini penghinaan orang Yahudi. Kita sucikan Allah dari semua bentuk kekurangan dan penghinaan yang diberikan oleh para hambanya. Yang kedua adalah menetapkan kesempurnaan untuk Allah. Menetapkan
kesempurnaan untuk Allah. Ya. Sehingga kita menetapkan wa bihamdihi, pujian untuk Allah. Allah maha terpuji. Sifat-sifatnya mulia. Karena begini, secara teori, sebatas mensucikan itu memang mengandung pujian, tapi kurang sempurna. Tapi ketika diiringi dengan sifat kesempurnaan, akan lebih sempurna. Kita kalau misalnya ketemu sama orang, ya, lalu kita menilai orang, si A itu nggak goblok. Ya. Apakah itu memuji si A? Belum tentu. Betul si A nggak goblok, tapi dia nggak pinter misalnya. Lain halnya kalau kita bilang, si A itu nggak bodoh loh ya, dia itu pinter sekali. Nah, itu baru ada sisi pujian. Sehingga kita menolak sisi kekurangan si A, dan kita menetapkan pujian untuk si A. Karena itulah ketika orang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, Allah mencintainya dan amal itu menjadi berat di timbangan. Baik. Kemudian yang kedua, wudu dengan sempurna dan membaca doa. Membaca doa apa? Doa setelah wudu. Disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin," apabila ada di antara kalian, yatawaddau, dia berwudu, fayubligu au yusbihu fil wudu, lalu dia sempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudu artinya adalah berwudu sesuai sunnah. Berwudu sesuai sunnah, berwudu sesuai dengan praktek Nabi SAW. Thumma yaqul, lalu setelah wudu dia membaca, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai di sini. Sehingga selesai wudu dia hanya mengucapkan kalimat syahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Terus bagaimana dengan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin? Tambahan itu disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Sementara apa yang kita baca ini ada dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Sehingga Anda bisa tambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Anda juga bisa baca sampai teks ini saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Apa janji Nabi SAW? Illa futihat lahu abwabul jannah. Orang yang berwudu dengan sempurna, lalu dia membaca kalimat ini, maka dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya as-samaniyah, jumlahnya 8. Yadkhulu min ayyiha sya', dan dia boleh masuk dari pintu manapun. Subhanallah. Kurang apa lagi jemaah? Cuman syaratnya satu. Kita perlu tahu bagaimana cara wudu yang benar. Biar bisa disebut wudu yang sempurna. Wudu yang berdalil. Sehingga jadikan wudu Anda berdalil. Terus gimana Pak biar wudu saya sesuai dalil? Ya harus belajar. Anda perlu cari buku yang mengajarkan tentang tata cara wudu yang sesuai dengan dalil. Alhamdulillah seperti ini sudah cukup banyak. Ya, sehingga pelajari bagaimana cara wudu yang benar. Selanjutnya praktekkan dan baca doa tadi. Allah bukakan pintu surga yang jumlahnya 8 dan kita dipersilahkan mau masuk dari pintu manapun silahkan. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, yang ketiga. Dalam hadis yang ketiga, menghadiri sholat Jumat di awal waktu dengan memperhatikan adab-adabnya. Saya ketika mendengar pertama hadis ini kaget. Dan barangkali semoga nanti Anda juga ikut kaget ya. Nabi SAW bersabda, Man ightasala yaumal jum'ah.
barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa ghassala, dan dia keramas, wa bakkara wa btakara, dan dia datang pagi, wa bakkara wa btakara, dia datang pagi, dia berangkat pagi, dia persiapan pagi, wadana, dan dia mendekat ke imam, wastama'a, dia memperhatikan, wa ansata, dan diam. Sehingga dia datang pagi, mungkin masjid masih kosong, bukan nyari tempat di belakang, tapi dia maju mendekat ke mihrab, mendekat ke mimbar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha. Maka setiap langkah yang dia langkahkan, sehingga dia jalan kaki, dia nggak pakai kendaraan, dia jalan kaki. Setiap langkah yang dia langkahkan, ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, diganjar oleh Allah berupa balasan pahala setahun untuk sholat dan puasanya. Subhanallah. Setiap langkah itu bernilai seperti pahala sholat dan puasa setahun, satu langkah. Karena itu kata Abu Zur'ah, Imam Abu Zur'ah mengatakan dalam sebuah pernyataan beliau, La a'lamu hadithan katsiras thawab, aku belum pernah menjumpai sebuah hadis yang pahalanya banyak, ma'akillatil amal, padahal amalnya cuma sedikit, as-sahha min hadzal hadis, yang lebih sahih dibandingkan hadis ini. Subhanallah. Coba bayangkan. Setiap langkah dibalas oleh Allah, setiap langkah dibalas oleh Allah seperti pahala puasa dan sholat setahun. Masya Allah. Sehingga jamaah yang seperti ini kalau kita tahu, seharusnya memberikan motivasi besar bagi kita. Bisa nggak saya mengamalkannya? Cuman kayaknya kalau PNS sulit ya. Karena kan harus kantor. Anda yang kerja di kantor, sulit mengamalkan hadis ini karena harus ngantor. Tapi bagi Anda yang hari Jumat libur, ya berharap saja merahnya di hari Jumat. Anda bisa berangkat pagi sekali menuju masjid untuk Jumatan. Saya menemukan sebuah video, ya. Ada seorang kakek-kakek yang dia berangkat ke masjid jam 8. Jalan kaki. Dan masjidnya jauh. Masjidnya jauh. Lalu disamperin sama orang naik kendaraan. Ayo tak bonceng ke masjid. Tidak mau dia. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Kemudian dia menyampaikan hadis ini. Dia menyampaikan hadis ini. Dan kata beliau, kalau saya naik kendaraan, saya nggak dapat keutamaan hadis ini. Karena Nabi SAW mengatakan, Kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha. Setiap langkah yang dia langkahkan, ajra sanatin. Maka dia mendapatkan pahala. Berupa pahala sholat dan puasa selama setahun. Jadi kalau saya naik kendaraan nggak bisa melangkah. Akhirnya dia nekat, tetap berjalan. Kemudian si orang ini yang naik kendaraan ini mengatakan, dia tidak ke masjid, cuman dia satu jalur. Loh ini masih pagi sekali, baru jam 8. Kata si kakek ini, ana mutaakhir, saya sudah telat ini. Seharusnya jam 7. Ana mutaakhir, saya sudah telat. Masya Allah. Sehingga perlu perjuangan ya untuk bisa mendapatkan keutamaan pahala ini. Berangkat pagi-pagi, kemudian ke masjid, Jumatan, jalan kaki. Selanjutnya, yang keempat, salat duha 2 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi, ruas tulang kalian itu harus disedekahi. Setiap pagi ada kewajiban mensedekahi ruas tulang. Padahal kita punya 360 ruas tulang. Sehingga kalau ada, coba dihitung ini ya, 360 ruas. Yang ini harus disedekahi. Ada kewajiban untuk sedekah. Untuk 360 ruas.
andaikan Bapak Ibu dalam sehari, tugas dalam satu pagi itu sedekahnya senilai 1.000. 1.000 rupiah aja. Berarti Anda tiap hari harus mengeluarkan duit senilai 360.000 per hari. Coba. 360.000 per hari. Satu bulannya berapa ini? Kali 30. Masya Allah ya. Tekor kita jadinya ya. 10 juta. 10,8 juta per bulan. Mungkin kita tekor. Iya. Gaji kita nggak sampai sekian. Namun Nabi SAW menyebutkan sedekah itu bisa digantikan dengan beberapa amal. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan subhanallah jadi sedekah. Sehingga satu ruas tersedekahi dengan subhanallah. Membaca alhamdulillah jadi sedekah. La ilaha illallah jadi sedekah. Tullu takbiratin, takbir Allahu Akbar jadi sedekah. Amrun bil ma'ruf sedekah. Nyuruh orang berbuat baik sedekah. Ayo sholat sedekah. Anda ajak-ajak orang untuk ikut ngaji, insya Allah jadi sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Lihat orang enggak puasa, kita melarang dia, sedekah. Nahi mungkar sedekah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Dan itu bisa digantikan dengan 2 rakaat di waktu duha. Masya Allah. Sehingga dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha, tugas untuk bersedekah sebanyak 360 selesai. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata Imam Ibnu Utsaimin, jadi 2 rakaat duha menggantikan tugas 360 sedekah. Jika orang tidak sholat duha, maka setiap amal yang ini ekivalen dengan amal-amal. Amal-amal yang kita kerjakan. Dzikir, tahlil, dan aneka amal yang kita lakukan. Jika orang tidak melakukan duha, jika ini tidak dilakukan, maka amal-amal ini nanti yang dijadikan sebagai pengganti tugas sedekah. Tapi kalau duha ini kita kerjakan, maka duha ini yang menjadi pengganti, lalu ini aman. Sehingga ini jadi tabungan amal. Begitu ya. Maka kalau Bapak Ibu rutin sholat duha 2 rakaat, amal-amal ini jadi tabungan. Tapi kalau enggak, dia dijadikan sebagai pengganti tugas 360 sedekah. Makanya ya, usahakan duha 2 rakaat. 2 rakaat saja. Pak, tapi saya masuk kantor berangkat gelap pulang gelap. Ya, kalau dalam kondisi normal ya, tidak pandemi. Berarti Anda kerjakan waktu di kantor. Bisa nggak minta waktu sebentar? Barang 5 menit untuk wudhu, ya, wudhu 3 menit, sholat 3 menit. Berarti 7 menit. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya rezekinya ya. Jadi semoga bisa dilakukan dan bisa dirutinkan. Baik. Berikutnya kelima, berzikir di masjid setelah subuh. Tapi ini ada rangkaiannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Siapa yang salat subuh berjamaah, salatnya harus berjamaah di masjid. Sehingga bukan salat sendirian. Tsumma qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk berzikir hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Baik, sekarang coba perhatikan urutannya apa saja. 1, salat subuh. 1. 2, dilakukan secara berjamaah, berarti di masjid. 3, dia duduk, enggak ngadeg, enggak berdiri. Ngapain duduk? Bukan tidur, tapi zikir. 4, zikir. Batasnya sampai kapan? Sampai terbit matahari. 5.
Tsumma shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat yang ke-6. Baik. Siapa yang melakukan 6 rangkaian ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Pahala haji dan umrah. Tamatin. Sempurna. Masya Allah. Nah, kemudian ulama beda pendapat. Duduk di sini apakah harus duduk di tempat sholat? Ataukah boleh pokoknya dalam ruangan masjid? Meskipun geser. Ada yang mengatakan harus di tempat sholatnya. Sehingga dia salam di mana, dia duduk di situ. Nggak geser. Maka dia duduk di situ sambil berzikir dan tidak geser. Dan ada yang mengatakan tsumma qa'ada yadhkurullah, dia duduk sambil mengingat Allah di sini selama masih di dalam masjid. Sehingga ada 2 pendapat di sini. Ada yang mengatakan di tempat sholat. Di tempat sholat artinya tempat dia mengerjakan sholat. Ada yang mengatakan di dalam masjid. Selama pokoknya dia nggak keluar masjid, dia tetap mendapatkan keutamaan ini. Dan sebagai kehati-hatian, kalau Bapak ingin serius, lakukan yang pertama. Begitu salam, di situ nggak geser, tetap di sajahdahnya, di tempat sholatnya, nggak pindah, duduk, zikir sampai terbit matahari. Terbit matahari ini kapan? Terbit matahari setinggi 1 tombak. Atau yang itu adalah 15 menit setelah syuruk. Nah, sehingga kalau jam masjid itu bunyi, alarm titit bunyi, itu syuruk. Tunggu 15 menit lagi. Karena dia 15 menit setelah syuruk. Baik. Selanjutnya yang ke-6, membaca Al-Quran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bi hasanatun." Siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka Allah kasih pahala 1. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap 1 pahala dilipatkan 10 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun. Di sini ada huruf ha yang terbuang ya. La aqulu alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim berarti baca 1 huruf. Tapi yang benar adalah siapa yang baca alif lam mim, maka dia membaca alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Sehingga orang baca alif lam mim dapat 30 pahala. Masya Allah. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca kalimat Alhamdulillah, Alhamdu saja. Ada berapa huruf ini? 4. Alif, lam, ha, mim, dal. 5 huruf. Ada 5 huruf. Tambah lillah. Ada berapa huruf? Lam, li, ya. Allah. Alif, lam, ha. Ada 5 huruf. Subhanallah. Baca Alhamdulillah 100 pahala. Kurang apa? Tinggal selanjutnya mau atau tidak. Cuman kita kadang malas ya kalau di luar bulan Ramadan. Selanjutnya adalah zikir ketika masuk pasar. Ya. Zikir ketika masuk pasar atau di keramaian. Nabi SAW bersabda. Nah, di sini saya salah copy paste ya. Di sini hadisnya. Man dakhala suqa, barang siapa yang masuk pasar. Faqala, lalu dia mengucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca zikir sebelum masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit
wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfi hasanatin. Maka Allah catat untuknya dia mendapatkan 1.000.000 pahala. Alfi hasanatin. 1.000.000 pahala. Jadi dalam bahasa Arab angka terbesar itu 1.000. Nggak ada 1.000.000 itu nggak ada. Makanya untuk mengungkapkan 1.000.000 itu 1.000-nya disusun. 1.000 kali. Berarti 1.000.000. Allah catat untuknya 1.000.000 pahala. Wa maha anhu alfi sayyi'atin. Dan Allah hapus darinya 1.000.000 dosa. Wa rafa'alahu alfi darajatin. Dan Allah angkat untuknya 1.000.000 derajat. Subhanallah. Dan ulama khilaf tentang status hadis ini. Kata Al-Mundhiri, isnaduhu muttasil hasan. Sanadnya muttasil hasan. Sanadnya bersambung dan hasan. Baik. Kemudian di sini ada, ini hadis ini seharusnya ditaruh di atas ya. Saya salah naruh hadis. Nah, ada amal yang ke-8 yaitu salat berjamaah di masjid. Ini memberikan pahala yang besar. Nabi SAW pernah mengatakan, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran." Siapa yang keluar dari rumah dalam kondisi bersuci, kemudian dia melaksanakan salat jamaah di masjid, maka pahalanya ka'ajri hajin muhrim, seperti orang yang sedang haji dalam kondisi ihram. Karena dia sedang melakukan rangkaian ibadah. Mulai dari wudhu, lalu dia keluar rumah, kemudian dia menuju masjid atau menuju tempat sholat, menuju musola, kemudian dia sholat di situ. Dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang haji dalam kondisi ihram. Nah, selanjutnya ke-9, berzikir ketika terbangun saat tidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man ta'ara minal lail." Siapa yang ngelilir, ya, terjaga di waktu malam. Ya, masih jam 1 atau jam 2, kebangun dia. Faqala, lalu dia membaca, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah." Zikir umum yang biasa kita baca. Siapa yang terjaga di waktu malam, lalu dia membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma qala, lalu dia mengucapkan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Atau dia berdoa, maka doanya akan diijabahi. Fa in tawaddo'a, dan dia jika berwudu, wa shalla, dan salat 2 rakaat, kubilat salatuhu, salatnya akan diterima. Sehingga doa orang ini akan dikabulkan oleh Allah di saat dia berdoa dalam suasana seperti itu. Baik. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa doa ini mendapatkan pahala besar? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini mirip seperti doa orang yang masuk pasar. Amal ringan, tapi dikasih oleh Allah ganjaran 1 juta. Karena doa ini dibaca oleh manusia yang memiliki ketergantungan hati yang luar biasa kepada Allah. Maksudnya gimana, Pak? Coba, orang ketika di pasar itu biasanya ngapain? Kalau nggak ngitung barang dagangan, ngitung duit, mikir dunia. Sehingga jarang orang ketika di pasar kok beribadah, itu jarang. Makanya pada saat ada orang yang beribadah waktu di pasar, atau di tempat-tempat umumnya orang lupa kepada Allah, berarti dia manusia yang istimewa.
Orang kayak gini di pasar saja dia beribadah. Apalagi di masjid. Gak mungkin di pasar ibadah, di masjid gojek itu gak mungkin. Di masjid guyon itu gak mungkin. Pasti dia akan lebih serius lagi ketika di masjid. Makanya ada gambaran orang yang hatinya selalu punya ta'alluqul qalbi, ketergantungan hati dengan Allah. Sehingga dia selalu berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk beribadah. Termasuk bibirnya itu basah untuk berzikir. Sampai di tempat ketika orang itu umumnya lupa kepada Allah, dia ingat kepada Allah Ta'ala. Demikian pula orang ketika terbangun. Kemudian dia lihat jam, masih jam 1. Kalau dia terbangun masih jam 1 kan kadang orang tuh nyesel. Aduh, kenapa saya terbangun ya? Ganggu tidur. Istirahat saya jadi nggak sempurna. Akhirnya apa? Bawaan orang begitu terbangun langsung selimutnya ditata. Terus dia tidur lagi. Namun istimewa kalau ada orang yang terbangun di malam hari, terjaga, kemudian dia langsung berzikir, baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau bukan karena dia punya ketergantungan hati yang besar kepada Allah, tidak mungkin dia bisa melakukan seperti itu. Makanya amal-amal seperti ini kelihatannya kecil, tapi kenapa berpahala besar? Karena melihat dari semangat pelakunya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya sempurnakan 10 ya. Masih ada yang lainnya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Insya Allah artikel ini akan saya kasihkan ke panitia. Yang ke-10, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar itu qobliyah subuh. Jadi salat fajar, istilah salat fajar itu digunakan untuk menyebut 2 hal. Yang pertama salat subuh itu sendiri. Yang kedua qobliyah subuh. Sehingga kalau ada istilah salat fajar, lihat konteksnya. Kalau konteksnya maknanya subuh, ya dipahami sebagai salat subuh. Kalau konteksnya qobliyah subuh, dipahami qobliyah subuh. Dan di sini konteksnya adalah qobliyah subuh. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Kenapa demikian besar? Dibandingkan dengan sholat rawatib yang lain. Karena 2 rakaat fajar itu membuka aktivitas manusia. Pertama yang dia lakukan begitu terbit fajar, sujud kepada Allah. Bukan ngitung duit, bukan mikir dunia, tapi sujud kepada Allah Ta'ala. Coba, kalau bukan orang muslim, tidak ada yang melakukannya. Padahal orang-orang yang nggak kenal sholat, begitu bangun apa yang dipikir? Pertama yang dicari apa? Kacamata. Itu yang pakai kacamata ya. Atau yang dicari pertama dunia. Yang dipikir dunia. Itu kalau non-muslim. Atau orang yang nggak sholat. Tapi orang yang sholat, begitu dia bangun, sholat pertama ketika terbit fajar, kalau dia nggak tahajud ya, yang pertama adalah sholat fajar. Makanya tidak heran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pahala sholat ini lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya masih ada beberapa amal yang lain dan nanti bisa dibaca. Insya Allah cukup mudah untuk dipahami dan mudah untuk diamalkan. Tinggal selanjutnya seberapa semangat kita untuk mengamalkannya. Mohon kepada Allah kemudahan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, selanjutnya kami kembalikan ke panitia. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Setelah kita simak penyampaian ilmu dari Ustaz Amin Mubait, STBA Hafizahullah Ta'ala, tentang amalan ringan namun berat di timbangan.
Selanjutnya kita memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Tafadhol kepada para ikhwan wa akhwat yang ingin bertanya dapat disampaikan di kolom chat via Zoom. Afwan Ustaz, ada pertanyaan dari Silakan. Abu Qanitat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Afwan, warahmatullahi. karena izin bertanya, apakah bisa melakukan iktikaf di masjid kantor? Apakah bisa iktikaf di masjid kantor? Yang pertama, ulama berbeda pendapat tentang apakah iktikaf itu boleh di masjid selain 3 masjid. 3 masjid itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan iktikaf hanya boleh di 3 masjid ini. Selain itu tidak sah sebagai iktikaf. Dan itu pendapat Hudzaifah ibn Yaman. Dan wallahu alam, sebagian ulama mengatakan hanya Hudzaifah yang punya pendapat seperti ini. Sementara jumhur sahabat mereka tidak sependapat dengan Hudzaifah. Dan pendapat yang benar adalah ma'al jumhur, pendapat jumhur ulama, jumhur sahabat, bahwa iktikaf boleh di masjid selain 3 masjid tadi. Dan Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna" di surat Al-Baqarah, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian menggahului istri kalian ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Dan lafaz masjid di situ umum untuk semua masjid. Baik. Kemudian masjid itu ada 2. Ada masjid jami', ada masjid jamaah. Apa itu masjid jami'? Masjid jami' adalah masjid yang dipakai untuk Jumatan. Kalau dipakai Jumatan, sudah barang tentu dipakai jamaah. Sehingga sholat 5 waktu selalu ada. Dan ketika Jumatan juga dipakai. Namanya masjid jami'. Kemudian ada masjid jamaah. Apa itu masjid jamaah? Masjid yang dipakai jamaah tapi nggak dipakai Jumatan. Kita menyebutnya apa? Musola. Dan para ulama mengatakan, selama itu masjid di mana orang bisa mengakses untuk sholat di situ, maka bisa dipakai untuk iktikaf. Ya. Dan wallahu a'lam, apakah disyaratkan harus masjid yang umum dalam arti sudah menjadi masjid wakaf? Memang ada khilaf di antara para asatidah yang ada di negara kita. Ada yang mengatakan harus masjid wakaf. Sehingga kalau dia bukan masjid wakaf, tapi masjid pribadi yang belum diwakafkan, maka tidak bisa dijadikan sebagai tempat iktikaf. Tapi ada yang mengatakan, pokoknya semua masjid yaitu tempat iktikaf. Dan itu sudah otomatis diwakafkan. Karena bukan syarat wakaf itu harus abadi. Dalam arti, memungkinkan wakaf manafi', wakaf manfaat. Sehingga ada orang yang bangun masjid di toko, atau di mana mall misalnya, ya, yang dia dijadikan sebagai tempat sholat masjid. Ya. Meskipun di kesempatan yang lain dia mungkin saja bergeser, pindah ke tempat yang lain. Ya. Misalnya di mana di Jakarta ada masjid di sebuah perkantoran, tapi mungkin saja ini pindah. Kalau pihak manajemen ganti nanti bisa dipindah ke tempat yang lain. Tapi dia jadi masjid selama 5 tahun, selama sekian tahun. Nanti pindah lagi kalau renovasi. Tapi di sini masih bisa disebut sebagai masjid. Dan pendapat yang kuat diperbolehkan untuk iktikaf di masjid seperti ini. Termasuk masjid kantor. Apalagi masjid kantor itu punya pemerintah. Dan punya pemerintah artinya pemerintah sudah mengalokasikan wilayah ini untuk jadi masjid. Sehingga itu adalah masjid negara. Maka sudah sangat kuat untuk bisa disebut sebagai masjid wakaf. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah. Selanjutnya pertanyaan dari Abu William Ustaz, apakah di rumah bisa dihitung iktikaf dan apakah ada syarat tertentu? Karena beberapa kondisi selain pandemi, karena sekarang sedang jadi suami jaga, istri sedang hamil besar. Masya Allah. Baik.
Ya, karena tidak di masjid maka tidak bisa disebut i'tikaf, sehingga tidak ada istilah i'tikaf di rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah i'tikaf di masjid, lalu beliau merebahkan punggungnya ke rumah beliau, kemudian disisir oleh Aisyah. Jadi seperti yang kita tahu, denah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kiblatnya menghadap ke arah mana? Masjid Nabawi kiblatnya menghadap ke arah Ka'bah. Ya betul ya, semua kiblat menghadap ke arah. Baik. Masjid Nabawi kiblatnya menghadap ke arah selatan. Ini Masjid Nabawi. Oh ya, belum ya. Belum share screen ya. Nah, Masjid Nabawi kiblatnya menghadap ke arah selatan. Saya balik ya. Biasanya atas kan utara, ini atas selatan, kiblat. Baik. Arahnya selatan. Rumah Aisyah di sebelah timurnya sini. Ini yang ditempati oleh Aisyah. Nah, di sini ada pintu. Di sini ada pintu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kurang lebih berada di sini, lalu merebahkan badannya ke sini ya. Sehingga rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan masjid itu berimpit. Berimpit. Begitu beliau rebahkan badannya, sudah masuk ke rumahnya, ke ruangan Aisyah. Disisiri oleh Aisyah. Dalam kondisi beliau i'tikaf. Andaikan boleh i'tikaf di rumah, daripada repot kayak gini kan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar masjid ke rumah. Biar ketemu Aisyah terus disisiri oleh Aisyah. Tapi beliau tidak lakukan seperti itu. Sehingga kaki beliau berada di masjid, setengah badan beliau berada di pangkuan Aisyah, disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu menunjukkan beliau tidak ingin membatalkan i'tikafnya, sehingga beliau tetap pertahankan di tempat seperti ini. Nah, terus gimana kondisinya kalau suami siaga, kondisi pandemi dan seterusnya? Ya kalau memang Anda tidak sanggup untuk i'tikaf di masjid, ya berarti tahun ini tidak i'tikaf. Ya. Semoga bisa i'tikaf di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Pertanyaan dari Akhi Susmandi Agung. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya dan mohon maaf di luar topik kajian ini. Bagaimana hukum membangunkan sahur baik menggunakan beduk keliling atau menggunakan pengeras suara masjid? Karena bisa saja di suatu kondisi akan mengganggu warga yang sedang beribadah atau mengganggu non-muslim lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertimbangannya sudah disebutkan dalam pertanyaan ya, yaitu ganggu. Ganggu orang yang sedang beribadah, ganggu orang yang non-muslim yang tidak berkepentingan, apalagi kadang pakai kedombrengan ya. Kalau di Jogja enggak ada ya. Di Jakarta saya enggak tahu. Kalau di Jawa Timur ada, namanya patrol. Ya, dari kata patroli itu keliling. Sambil bawa, Masya Allah, anak-anak. Itu jadi tradisi ya. Jam 2 mereka tuh udah bangun. Bawa embreng, bawa wajan, bawa, Masya Allah. Jadi kalau ibu saya naruh alat masak di luar, malam hari hilang. Nah itu dipakai itu, tabu-tabuan. Berisiknya luar biasa. Kadang mereka bawa orjen, ya, keliling pakai mobil. Baik, jelas ini perbuatan yang tidak sesuai syariat, dan saya kira secara sosial di masyarakat juga perbuatan yang tidak didukung oleh mereka. Cuman ada sebagian orang yang menjadikan itu sebagai tradisi. Mungkin dulu cukup relevan ya. Ketika orang tidak punya HP, tidak punya alarm, tidak punya wecker. Sekarang Masya Allah, alat yang dipakai untuk bangunin kan wecker. Cukup saya kira. Dan itu kan pribadi masing-masing. Sehingga tidak perlu pakai gaya kayak ya, nabuh beduk atau pakai corong. Ya. Sahur. Ya. Kenceng banget. Ya, jadi kalau
ditanya hukumnya lebih dekat kepada terlarang daripada diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Ibu Anissa dari Saldian. Bismillah, Assalamualaikum ya Ustaz. Izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi. lebih afdolnya itu membaca dan mentadaburi Al-Quran terlebih dahulu ataukah sholat tahajud terlebih dahulu? Ustaz? Dulu ketika orang itu paham bahasa Arabnya, artinya apa? Mereka ngerti dengan apa yang dia baca dari Al-Quran. Mereka mentadaburi Al-Quran sambil tahajud. Sehingga ketika dia sholat, dia membaca Al-Quran, dia bisa nangis. Orang-orang masa silam. Nabi SAW ketika sholat, beliau terkadang tertahan dengan satu ayat. Dan itu diulang-ulang. Sampai waktu yang lama, sambil nangis. Kalau bukan karena tadabbur, nggak mungkin. Sehingga beliau lakukan itu dengan hanya membaca satu ayat. Dalam satu riwayat beliau membaca firman Allah Ta'ala di akhir surat Al-Ma'idah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. Kita coba lihat akhir dari surat Al-Ma'idah. Di surat Al-Ma'idah Allah bercerita tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang beliau sallallahu alaihi wasallam dimintai oleh kaumnya, ya. Ada di surat Al-Maidah ayat 118. Beliau tertahan di sini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalaupun engkau menghukum mereka, engkau menyiksa mereka, yaitu para hambamu, fa innahum ibaduk, mereka itu hambamu. Kalaupun kau hukum mereka, kau siksa mereka, mereka itu hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha aziz, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau ya Allah. Sehingga beliau memikirkan nasib umatnya. Umatnya kalaupun disiksa oleh Allah, mereka ini adalah hamba-hamba Allah. Ini hambamu sendiri ya Allah. Masya Allah. Dan beliau tertahan ketika membaca ayat ini. Sambil beliau menangis. Sambil mentadaburi kondisi umatnya. Sehingga mereka bisa tadabbur sambil sholat. Cuman Pak, kondisi mereka kan tidak sebagaimana kita. Kita punya keterbatasan. Apa yang kita baca, kita tidak paham. Terus bagaimana caranya agar kita bisa mentadaburi Al-Quran? Atau dengan kata lain, mana yang lebih diutamakan? Baca Quran sambil mentadaburi atau sholat tahajud? Jawabannya sholat. Sholat lebih afdal. Dan tadabbur bisa Anda lakukan di lain waktu. Artinya bisa pagi. Karena itu adalah kesempatan untuk sholat. Bermunajat dengan Allah. Sehingga silahkan kerjakan sholat. Sekalipun Anda tidak bisa melakukan tadabbur. Wallahu a'lam. Baik. Cukup Bapak? Ya. Pak Saka? Enggak ada suaranya. Nggak ada. Sepertinya beliau disconnect mungkin ya Pak. Disconnect ya? Siap. Mungkin ditunggu sebentar. Baik. Ini online dari rumah atau dari kantor? Para peserta ini? Untuk saya sebenarnya dari rumah. Mungkin
Yang lain ada yang dari kantor sepertinya, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Iya, boleh disconnect ya. Baik, bisa digantikan Bapak? Iya, freeze beliau. Ya, Ustaz, izin mungkin saya bantu. Baik, untuk bisa dibantu. Ya. Ya. Fadhal Abu Maryam. Ya, Ustaz, mungkin seperti di kolom chat itu ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada yang dari Diki Yuda. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah pahala menyiapkan hidangan buka dan sahur dengan memasak sendiri sama utamanya dengan menyiapkannya dengan membeli makanan di luar? Terima kasih. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menilai sisi keutamaan itu ada banyak faktor ya. Menilai sisi pahalanya lebih besar mana, ada banyak faktor. Kalau dilihat dari faktor usaha, mungkin ya, kalau dilihat dari faktor usaha, mungkin masak sendiri bisa jadi lebih gede pahalanya, karena dia berusaha sendiri. Tapi kalau misalnya dilihat dari faktor yang lain, biar waktunya lebih ringkas, agar dia bisa menyiapkan, atau dia bisa beribadah yang lain, bisa jadi beli lebih besar pahalanya. Intinya ada banyak faktor di situ, sehingga mana yang kira-kira lebih memungkinkan dan lebih maslahat, insya Allah itu yang lebih besar nilai pahalanya. Pada satu kondisi, misalnya seorang istri ingin menyiapkan suaminya dengan masak sendiri, karena suaminya nggak suka ketika dibelikan dari luar. Insya Allah masak sendiri lebih gede pahalanya. Pada kondisi yang lain, kadang seorang istri menyiapkan dengan cara membeli. Biar lebih praktis dan agar beliau bisa misalnya ngurusi yang lain, bisa tadarus Quran. Insya Allah lebih gede pahalanya. Intinya mana yang lebih maslahat bagi kondisi keluarga ini, itu yang lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam. Baik. Ada satu pertanyaan, saya anggap ini terakhir ya, dari Pak Aditya. Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah batasan waktu i'tikaf? Misal kita datang tengah malam ke masjid, atau harus dimulai selesai sholat tarawih? Yang kedua, bagaimana hukumnya sholat tahajud setelah kita sholat witir di waktu sholat tarawih? Nah, yang pertama tentang waktu minimal i'tikaf, ulama khilaf. Ada yang mengatakan waktu minimalnya semalam. Sehingga kalau semalam berarti Anda harus masuk masjid sebelum maghrib. Dan nanti keluar setelah subuh. Sehingga bawa bekal ya. Bawa bekal untuk berbuka, bawa bekal untuk sahur. Atau bisa juga diantar. Dan ini pendapat yang paling mendekati di antara pendapat ulama yang lain. Berdasarkan nadarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni nadartu an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Saya pernah bernadar untuk i'tikaf semalam di Masjidil Haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aufi binadrik." Penuhi nadarmu. Nah, kalau batasannya wajib semalam, berarti harus datang sebelum subuh, sebelum maghrib. Kemudian mengenai tahajud setelah witir, jawabannya boleh. Tidak ada ulama yang melarang. Cuman mereka beda dalam teknis. Kalau menurut Hanafiyah, witirnya dibatalin dulu. Sehingga kalau Anda sudah witir di masjid, nanti ketika malam tahajud, sholat 1 rakaat sebagai pembatal witir. Setelah itu sholat terserah. 2 rakaat bebas. Ini pendapat Hanafiyah. Lalu nanti witir lagi di akhir. Sehingga menurut pendapat Hanafiyah jadinya kita witir 3 kali. Witir di awal malam, witir pembatal, witir
penghujung. Dan ini pendapat yang lemah. Yang lebih kuat adalah pendapat jumhur. Silahkan sholat tahajud dengan jumlah rakaat terserah, tapi nanti tidak boleh witir lagi. Karena Nabi SAW mengatakan, la witrani fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam waktu satu malam. Dan ini insya Allah yang lebih mendekati, sehingga witir itu bukan pembatas akhir sholat, orang masih boleh sholat setelah witir. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang ringan dan berpahala besar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakumullah khairan pada Ustadz Aminur Bait, SBA Bidullah Ta'ala, serta para tim Pro ANB Channel telah mengizinkan kami dari DKM Al-Hidayah Kantor Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengundang Al-Ustadz serta tim untuk mengisi kajian pada kegiatan Ramadan kami kali ini. Terakhir marilah kita ucapkan doa kafaratul majlis kembali untuk mengakhiri kajian hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak perwakilan dari DKM Al-Hidayah Kantor BSSN Ragunan mengucapkan jazakumullah khairan pada para jamaah yang telah menghadiri kajian baik melalui kanal YouTube maupun dari Zoom. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.